Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Al Hakim Academy bersama saya Kali. Kali ini kita akan melanjutkan untuk kelas Excel ya, dengan materi operator pada Excel. Mungkin sebelum masuk ke materi saya akan kelas balik mengenai materi di season 3 kemarin. Kita udah belajar mengenai fungsi logika ya teman-teman. Jadi ada 4 macam fungsi logika, ada if, ada not, kemudian ada and, kemudian ada or. Itu. Untuk penjelasan lebih lanjut mungkin teman-teman bisa lihat untuk video di season 3 kemarin. Untuk linknya saya taruh di deskripsi. Oke, kita masuk ke materi, yaitu operator pada Excel. Operator ada Excel itu ada 4 macam. Yang pertama adalah aritmetika. Kemudian yang kedua adalah operator perbandingan. Kemudian ada operator perangkaian teks, kemudian ada operator referensi. Nah, untuk operator aritmetika itu ada beberapa macam tanda ya teman-teman. Di sini kita lihat untuk tanda pertama itu tanda plus, digunakan untuk melakukan penambahan. Contohnya di sini 3 plus 3 seperti itu. Kemudian ada tanda minus, digunakan untuk melakukan pengurangan ya teman-teman. Di sini ada 3 minus 1 seperti itu. Atau digunakan untuk negasi. Jadi negasi ini misalkan 1 depannya dikasih angka tanda minus, berarti minus 1 seperti itu. Kemudian di sini ada tanda bintang, digunakan untuk perkalian. Di sini misalkan 3 kali 3 sama dengan berapa? 9 misalkan. Kemudian ada garis miring, digunakan untuk melakukan pembagian. Nah, contohnya adalah 3 dibagi 3 seperti itu. Kemudian tanda persen digunakan untuk menyatakan bahwa bilangan tersebut itu adalah persen. Misalkan 20 tanda persen misalkan. Berarti artinya di sini adalah 20%. Kemudian ada tanda sisipan. Di sini digunakan untuk melakukan pangkat ya teman-teman. Operator pangkat. Jadi 2 kemudian dikasih tanda sisipan, kemudian 2 artinya di sini 2 pangkat 2. Gampang ya teman-teman. Kemudian operator yang kedua itu adalah operator perbandingan, dimana untuk tanda-tandanya itu yang pertama ada sama dengan. Nah, ada sama dengan. Kemudian ada lebih dari. Nah, misalkan di sini contohnya A1 lebih dari B1. Kemudian ada kurang dari, atau di sini ada tanda lebih kecil dari ya, kurang dari. A1 kurang dari B1. Nah, di sini ada lebih dari sama dengan. Dan ada tanda kurang dari sama dengan, kemudian ada tidak sama dengan seperti itu. Jadi, nah di sini kita lihat apa perbedaannya lebih dari dengan lebih dari sama dengan. Nah, sebagai contoh gini, kalau untuk misalkan A1 ini nilainya 2, kemudian B1 nilainya juga 2. Ketika kita gunakan tanda lebih dari, maka secara fungsi logika itu akan menghasilkan nilai false. Jadi ketika 2 lebih dari 2 itu akan menghasilkan nilai false. Salah seperti itu. Nah, tapi ketika kita menggunakan tanda lebih dari sama dengan, maka akan menghasilkan nilai true. Misalkan 2 lebih dari sama dengan 2, maka akan menghasilkan nilai true. Karena 2 yang di A1 ini masih ngikut tanda sama dengannya di sini untuk nilai di B1 seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi perbedaan lebih dari sama dengan ataupun kurang dari sama dengan itu seperti itu ya, dibedakan dengan tanda lebih dari atau tanda kurang dari. Kemudian ada operator teks dengan tanda dan. Nah, ini digunakan untuk menyambung kata-kata ya, atau menyambung label ya teman-teman. Gitu. Di sini contohnya not dikasih tanda dan kemudian win, maka nanti akan menghasilkan not win seperti itu. Nanti kita akan belajar lebih dalam di kelas praktek ya teman-teman. Kemudian di sini ada tanda referensi. Nah, untuk tanda referensi itu ada 3 macam. Yang pertama adalah titik 2, digunakan untuk operator rentang atau range gitu. Jadi misalkan di sini sum B5 titik 2 B15, artinya kita akan melakukan fungsi sum pada sel B5 sampai dengan B15 seperti itu.
Nah, kemudian di sini ada tanda koma, digunakan untuk gabungan, ya kan? Jadi untuk gabungan, menggabungkan beberapa referensi. Misalkan di sini sum B5.2 B15, D5.2 D15, artinya kita melakukan fungsi sum pada sel antara B5 sampai dengan B15, kemudian digabung dengan D5 sampai dengan D15, seperti itu. Kemudian kalau untuk spasi itu digunakan untuk operator irisan. Jadi di sini misalkan sum B7.2 D7 spasi C6.2 C8, maka kita akan melakukan sum, fungsi sum untuk sel irisan dari range B7 sampai dengan D7 dan C6 sampai dengan C6, seperti itu. Jadi nanti kita akan hanya mengambil untuk irisannya saja. Jadi nanti untuk kita akan memperdalam lagi di kelas praktek ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke kelas praktek. Di kelas praktek kita akan menggunakan file ya yang sudah disiapkan. Nanti filenya bisa di-download di deskripsi. Nah, di sini kita sudah disajikan untuk data ya teman-teman. Di sini ada data setahun, ada data sebulan, kemudian ada data setahun. Nah, kita akan mencoba melengkapi data setahun yang ada di kolom A sampai dengan kolom C ini dengan menggunakan operator seperti itu. Nah, total revenue. Nah, di sini kita akan melengkapi total revenue itu adalah penjumlahan dari sales dan other income. Nah, berarti kita menggunakan tanda plus seperti itu. Jadi kita akan menjumlahkan, kita C4 ditanda plus, dikasih tanda plus dengan C5 seperti itu. Nah, hasilnya adalah 20,7M seperti itu. Nah, kemudian untuk salary di sini kan kita mengetahui untuk data per bulan ya teman-teman. Ada jumlah karyawan, ada gaji per karyawannya. Maka salary-nya adalah jumlah karyawan yaitu 6 dikalikan gaji per karyawan dikalikan 12. Nah, 12 di sini adalah 12 bulan ya selama setahun, teman-teman. Nah, akan menghasilkan hasil 720 juta. Nah, jadi di sini kita mengalihkan menggunakan operator kali yaitu tanda bintang. Kita mengalihkan G3 yaitu jumlah karyawan dengan gaji per karyawannya dikalikan dengan 12, di sini 12 bulan. Seperti itu. Paham ya, teman-teman? Nah, kemudian pembelian laptop. Nah, di sini sudah ada datanya teman-teman. Pembelian laptop selama setahun, karena di sini datanya setahun, itu adalah senilai 150 juta. Nah, kita menggunakan operator perbandingan saja. Jadi sama dengan 150 juta. Pembelian ATK juga sama. Di sini juga sudah ada pembelian ATK sebesar 5 juta setahun. Kita melakukan operator perbandingan. Kemudian total cost itu kita melakukan penjumlahan dengan operator tanda plus seperti itu. Nah, kemudian total laba bersih itu kita dengan mengurangkan revenue dikurangi dengan total cost seperti itu. Nah, dari sini kolom A sampai dengan kolom C itu sudah terisi semua ya teman-teman dengan menggunakan operator perbandingan. Nah, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan tambahan. Yang pertama kita ditanya berapa harga satu buah laptop. Oke, berapa harga satu buah laptop? Di sini kita mengetahui total pembelian 14 laptop itu 150 juta. Artinya satu laptopnya itu adalah berarti 150 juta dibagi 14. Nah, jadi sekitar 10,7 juta. Nah, jika 20% dari laba bersih dibagikan kepada investor, berapa nominalnya? Nah, di sini nominal dari 20%, jadi 20% kita gunakan untuk tanda persen ya teman-teman. 20% dikalikan
dengan laba bersih seperti itu. Nah, jadi sekitar 3,9 miliar seperti itu. Kemudian di sini pertanyaan yang ketiga, masuk dalam kategori apa perusahaan tersebut jika perusahaan rugi jika laba bersih kurang dari 5 miliar, perusahaan untung jika laba bersih setara 5 miliar atau lebih. Artinya di sini kita akan menggunakan materi di sesi sebelumnya, yaitu fungsi logika. Kita akan menggunakan if, ya kan? If laba bersih lebih atau kurang, kita ambil yang case pertama dulu ya. Kita akan mengambil case yang pertama. Kita jika laba bersih kurang dari 5 miliar, maka perusahaan tersebut adalah rugi. Nah, selebihnya adalah untung. Nah, ini adalah jawaban yang menggunakan logika pertama, percobaan pertama. Nah, gimana kalau kita menggunakan logika yang untung dulu nih? Sama aja sebenarnya. Jadi kalau kita menggunakan logika yang untung dulu, jika laba bersih itu nilainya setara dengan 5 miliar atau lebih, berarti lebih dari sama dengan 5 miliar, maka perusahaan tersebut adalah untung. Selebihnya adalah rugi. Nah, hasilnya sama ya teman-teman. Di sini hasilnya sama. Nah, kemudian yang terakhir, pertanyaan yang terakhir itu adalah buatlah kesimpulan mengenai kategori perusahaan. Nah, misalkan kita akan membuat perusahaan untung. Nah, akan membuat tulisan seperti ini ya teman-teman. Nah, kita bisa menggunakan rumus Excel itu dengan menggunakan operator dan ya teman-teman. Jadi di sini sama dengan, karena di sini perusahaan adalah apa kemarin di materi kedua, tipe data, yaitu tipe datanya adalah merupakan tipe data label atau teks ya teman-teman. Nah, di sini maka harus di apit dengan tanda petik perusahaan. Nah, kemudian di situ ada spasinya, kita tulis spasi, kemudian kita tutup dengan tanda petik, kemudian dikasih operator dan. Nah, kemudian di sini kita tulis untung. Nah, maka hasilnya sama ya teman-teman. Antara kita tulis langsung dengan kita menggunakan operator itu sama. Oke, udah ya teman-teman. Jadi ini adalah jawaban-jawaban menggunakan operator. Nah, kemudian apa yang kita pelajari selanjutnya? Kita akan mempelajari, kita mempelajari operator referensi. Nah, di sini titik 2. Titik 2 kan tadi adalah operator mengenai range ya. Jadi kita akan menjumlahkan range antara B5 dan B15 itu sebagai teorinya. Nah, coba di sini. Nah, kita akan menggunakan range ya teman-teman. Kita akan melakukan fungsi sum itu adalah penjumlahan. Nanti kita akan bahas di sesi, akan memperdalam ya, akan diperdalam di sesi khusus untuk terkait sama fungsi-fungsi pada Excel. Nah, di sini adalah sum. Kita akan menjumlahkan apa? Menjumlahkan C4 sampai dengan C5. Berarti C4 sampai dengan C5. Seperti itu. Saya nulis C4 sama dengan C5 seperti ini. Nah, di sini ada tandanya ya teman-teman, ada tanda range yang mengartikan bahwa kita akan melakukan fungsi sum itu di kotakan ini, di range ini. Nah, hasilnya sama ya teman-teman dengan kita menggunakan operator tanda plus seperti itu. Nah, di sini coba kita akan menjumlahkan antara C9 sampai C11 seperti itu.
Nah, di sini juga sama hasilnya ya teman-teman. Nah, itulah fungsinya dari titik 2 atau range. Nah, kemudian kita akan menjumlahkan, misalkan nih, kita hanya menjumlahkan salary sama pembelian ATK aja misalkan, tanpa menjumlahkan pembelian laptop. Nah, kita akan belajar mengenai koma ya teman-teman. Nah, di sini itu bisa kita lakukan misalkan sum ini, koma ini. Nah, sorry, ini saya taruh di sini. Nah, ini. Jadi kita bisa melakukan fungsi range seperti ini. Atau saya kasih contoh lagi yang mungkin di sini ada angka 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kan totalnya, nah ini menggunakan range. Totalnya adalah 10. Nah, di sini totalnya adalah 10. Coba kita menggunakan range yang dipecah. Jadi kita jumlahkan ini dulu sama ini dulu. Nah, apakah hasilnya sama? Sum dari sini sampai sini, koma dari sini sampai sini. Seperti itu. Nah, atau biar lebih enak lagi, di sini saya kasih sebagai pembeda ya teman-teman. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini sudah ketahuan bedanya. Jadi ketika di sum itu dari atas sampai bawah itu totalnya adalah 15. Kemudian kalau di sum, nah di range ini dengan range ini itu hasil di exclude dengan range di exclude dengan C8 ini, maka hasilnya 12. Seperti itu. Beda ya teman-teman. Nah, kemudian spasi. Nah, spasi itu digunakan untuk penambahan irisan. Contohnya gini. Misalkan di sini ada range B26 sampai B28 ya. Ini sorry. Ya, nggak apa-apa. Ini range 1, kemudian range 2-nya adalah ini. Ini adalah range 2-nya misalkan. Jadi range 2-nya adalah mulai dari 3 sampai 5. Ini saya warnai di samping ya teman-teman, jadi biar nggak bingung. Jadi range 1 itu 1 sampai 3, range 2 itu 3 sampai 5. Kalau kita menggunakan spasi, maka sum sini sampai sini, spasi sini sampai sini, maka akan menghasilkan nilai 3. Jadi irisan, jadi pertemuan antara range 1 dan range 2 ini adalah angka 3. Seperti itu. Jadi yang diambil hanya yang dijumlahkan, yang dilakukan fungsi sum itu hanya yang ada di irisan tersebut. Gitu. Oke? Paham ya teman-teman? Jadi kita bisa melakukan operator mulai dari tanda plus, pengurangan, perkalian, pembagian, sampai dengan operator range, kemudian operator irisan. Seperti itu. Udah ya teman-teman? Oke. Untuk materi di sesi ini kita selesai. Jadi kita sampai dengan sesi ini kita sudah mempelajari 4 materi. Yang pertama mengenai fungsi pengenalan terkait sama Excel. Kemudian yang kedua mengenai tipe data yang ada di Excel. Kemudian yang ketiga itu mengenai fungsi logika. Kemudian yang keempat di sesi kali ini kita belajar mengenai operator yang ada di Excel. Seperti itu. Oke. Untuk materi selanjutnya tunggu video saya di selanjutnya ya teman-teman. Tetap dukung channel ini dengan klik subscribe, kemudian klik like dan isi komen untuk meningkatkan kualitas dari channel ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.